memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Berikut deretan berita hot versi Rumpi No Secret hari ini. Usai menggelar prosesi acara lamarannya dengan bintang bagus seorang pengusaha asal Bandung, Jawa Barat, sosok Cupi Cupita kembali disorot karena memposting foto dirinya tengah menangis haru dalam balutan kebaya hijau yang disertai caption, anak perempuan akan selalu mengutamakan kebahagiaan orang tuanya. Karena kebahagiaan mama adalah kebahagiaan Cupi. Postingan tersebut mengundang banyak komentar dari netizen yang menduga jika Cupi yang akan menikah dengan bintang bagus pada 19 November mendatang karena rasa terpaksa akibat perjodohan orang tua. Beberapa netizen menyindir dan menulis jika ibu Cupi tega sudah menjodohkan Cupi dengan om-om dan merasa kasihan terhadap Cupi, hingga ada netizen yang menduga jika orang tua Cupi Cupita memiliki banyak hutang dengan calon suami Cupi hingga tidak bisa membayar dan harus menikahkan Cupi layaknya seperti kisah sinetron. Tak cukup sampai di situ, Cupi ikut membalas komen netizen yang bertanya dipaksa nikah sama mamanya ya kak? Dengan jawaban emotikon sedih mata berkaca-kaca, seolah-olah menambah keyakinan netizen jika pernikahan ini tidak berlandaskan cinta. Sementara itu, sosok bintang bagus sebagai calon suami pun turut mendapat sorotan dari netizen karena dianggap hoki bisa menikahi Cupi Cupita. Bintang yang berstatus duda dan memiliki usaha di bidang kuliner, peternakan, pertanian, konstruksi, hingga pakaian ini pun dikomentari netizen, diam seperti duda, bergerak dapat Cupita. Bintang yang baru menjalani hubungan dengan Cupi selama 4 bulan ini dikabarkan akan memberikan mahar berupa kripto agar nilainya terus naik. Rohimah Ali, mantan istri komedian Kiwil berusia 43 tahun yang 17 tahun dimadu dan resmi bercerai pada 10 Maret 2021 ini dekat dengan Eva Belissima yang juga merupakan mantan istri siri Kiwil. Bermula dari Eva yang memilih berpisah dari Kiwil, mengajak Rohimah liburan ke Bali dan memintanya menjadi saksi pernikahan. Ibu 4 anak ini dikabarkan dekat dengan Romi Heli, instruktur yoga di Bali, berusia 40 tahun sejak Maret 2021 melalui percakapan grup hingga chat pribadi, bahkan beberapa kali bertemu saat Romi ke Jakarta. Perempuan yang dikenalkan kepada Romi oleh Eva Belissima ini mempublikasikan hubungannya dengan Romi di pernikahan Eva. Di saat yang sama, Kiwil turut hadir sebagai MC pernikahan mengajak Fenty Vigianti ke Bali. Benarkah Rohimah mempublikasikan hubungannya dengan Romi karena cemburu kepada Kiwil yang membawa Fenty? Dan benarkah Rohimah dan Romi akan segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai pemirsa, apa kabar Kak Rose? Hari ini kita jumpa lagi di Rumpi Vacation No Secret. Hari ini kita lagi liburan sama Mbak Rohimah. Dia lagi menikmati kamar beramai-ramai ya. Rame-rame ini. ya. Nah, di sebelah ini ada seorang guru yoga. Guru yoga yang lagi ramai baru diketahui lagi dekat sama Mbak Rohimah. Apa kabar Mas? Baik, luar biasa. Gimana kabarnya? Sama-sama, insya Allah baik juga ya. Ini guru yoga loh, ya kan? Ini juga guru yoga. Ceritain dong Mbak Rohimah, ada artikel, masuk artikel loh. Wih. Rohimah mantan istri Kiwil punya kekasih baru usianya lebih muda gitu. Ketemunya di mana sih Mas Romi? Kalau pertama kali ketemu, bener-bener pertama kali ketemu ya gitu. Itu kan Eva temen aku yang juga klien aku kan. Terus juga. Ya waktu pas di Bali kita ketemu, yuk ngadain yoga session, kebetulan ada Rohimah. Aku ya, pas diajak pertama kali. Pada saat lihat Mbak Rohimah di bulan Maret itu. masih ya biasa aja, dikenalin. Dan itu aku nggak tahu bahwa Aku istrinya, mantan istrinya Iya. Kiwil, dia nggak tahu sama sekali. Udah Ketok palu tuh ya Maret. Udah ketok palu.
Auranya gimana waktu itu waktu dilihat? Berkabut ya masih ya? Ya. Ya biasa aja. Dan waktu itu juga kan ada beberapa orang juga kan. Jadi nggak terlalu perhatiin ya? Tapi mulai dari situ ya ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, chatting, terus ada event apalagi ketemu lagi, terus aku ke Jakarta ketemu lagi. Ya dari Chatting siapa duluan yang ngajak chatting? ya biasa bareng sih. Nggak Kan mungkin biasa kalau kita ada grup kan, Oh, ada grup sama si Eva. Eva kan. Terus? Ya udah, jadi tinggal sebalesin. Dan orangnya sebenarnya asik sih. Oh asik, Iya ya. ngobrol gitu, Iya, iya, nyambung. Apa ya namanya? Ngobrolnya Nyablak. nah, Ketahui kan kita. Iya bener. Jadi yang diobrolin apa waktu itu ceritanya? liburan aja, terus Ya ngobrol-ngobrol nyambung di grup itu aja sih sebenarnya. Oh beramai-ramai nih, kirain berduaan nggak? kalau nggak ada grup-grup. Grup dulu gitu. Terus ya ketemu, terus ya lama-lama kan pernah curhat juga. Baru aku tahu, oh Curhat akhirnya. Ya. Gara-gara apa tuh waktu itu curhat? Pasti ada pemicunya dong tuh. Lagi kesel apa gitu pasti? Iyalah, Oh, pastinya. ada yang bikin kesel? Ada yang bikin kesel. Mm-mm. Terus pas emang dia ada di Jakarta kan gitu. Pas kan di Jakarta pas ngomong di grup ya sama Eva, aku di Jakarta gini-gini kayaknya asik nih gitu loh. Kayaknya terus aku ngomong juga sama Eva. Terus Eva bilang kita makan yuk Bun gitu. Ada Romi juga kok gitu kan. Ya udah akhirnya ya pas acara makan itu Eva pulang sama si Janu ya kita ngobrol berdua. Oh. Jadi waktu itu Mbak Rohima aku wawancara di podcast aku terus terima telepon. Udah ada. Itu dia yang nelpon. itu aku nggak tahu lagi syuting. Udah Kan dibilang, aku nggak "Ini angkat orang- kan? Iya. Ah. Ini orang Cila ya ampun. Jadi jadiannya tuh kapan jadiannya? Jadiannya kapan ya Beb? Antara pertengahan nggak sampai September sih. Gimana cara jadiannya? Awal-awal September. Ya sebenarnya apa ya, aku nggak pernah ngomong kayak yuk kita jadiin, ya jalan. Terus? ya udahlah ya. Oh, terus jadi taunya kalau ini ada sesuatu yang sedang dijajaki itu apa? Aku nggak bisa ngomong kayak maksudnya ini kan udah nggak kayak Anak remaja. BG yang yuk gini-gini. Jadi aku nggak tahu gimana dong taunya. Aku ngeliat Taunya gimana? Harus tahu ya? Iya harus. Jangan sampai cuma friendzone aja Oh, kan. gitu. Friendzone nggak ini? tapi at least aku pernah ngomong ya kita coba Jalanin. jalanin, tapi namanya juga kan proses penjajakan karena belum tentu Mbak Rohima. Rohima juga sama belum melihat aku semuanya dan seutuhnya. aku pun juga belum. Dia Ya namanya kan manggilnya- penjajak. Apa? Manggilnya apa? Bisa sih ai sih. Oh, aku senang. Mbak Rohima panggilnya apa? Aku kadang-kadang Iyang, kadang-kadang Bu, kadang-kadang Mas. Walaupun dia lebih muda tapi aku harus Oh iya berusaha. dong, iya dong. Oke, terus udah nih jalan bareng. Jadi ketemunya udah berapa kali? Kan LDR kan? Ya. Iya kan, Mas Romi? Kalau ketemu langsung ya Langsung, ini Tiga atau empat kali. 3 kali 4 kali. 3 kali 4 kali. Jadi Ya, 4 kali kebanyakan mah ini kayak nggak salah ya. 4 kali mah kita 2 kali ini. jadi Ya, ya. kebanyakannya LDR. LDR. Gitu. LDR. Mas Romi tuh kegiatannya apa aja sih? Kan kita lihat taunya guru yoga. Ya, Yoga guru yoga, terus sekarang masih ada project, beberapa project cuman ya aku belum bisa bilang. Ya salah satu bikin buku ya juga. masih jauh. Ya, terus manage event-event juga. Nah, Gitu ya. Oke. Apa sih yang membuat tertarik dari Mbak Rohima? kalau yang aku lihat seorang Rohima, ya dia itu sekali lagi ke waktu ada sosok yang memang mirip sama Gue dimiripin. ya mantan aku yang udah lama. Mantan. Ya, udah Istri. enggak mantan yang dekat. Oh, mantan yang dekat. Ya. Nah, Miripnya di mananya nih? nyablaknya, Oh, nyablaknya. asiknya, terus cerianya kayak gimana. Cuman aslinya sebenarnya Bunda yang lebih kayak seorang Mbak Rohima ini kayak menyimpan lukanya itu bisa hebat banget ditutup-tutupin, baru Ya. dia kayak di depan orang yang ini sama ini Beda. dan dia akhirnya ngomong banyak sama aku dan yang bikin aku kayak tersentuh banget. Dan ya aku juga belajar dari Mbak Rohima. Belajar apa? Kalau dia guru matematika, saya belajar pengalaman hidup. Oke, satu pengalaman hidup dari Mbak Rohima yang ditangkap intisari ini dan menjadi pelajaran buat Mas Romi apa? Sabar. Sabar. Ya, Mas sabar. Romi kita kayak nggak ada yang sabar dia ya. Sabar, terus gimana
kesetiaannya. Kesetiaannya, itu Kurang ya. lebih banyak sih. Kamu setia nggak orangnya? Kurang lebih pasti ngelihatnya dari cerita aku yang kemarin-kemarin udah tahu kayak Setia gimana kan. Orangnya setia ya? Iya. Bukan setiap tikungan ada kan? Enggak, ini setia banget. Setia ya. Komunikasi kamu gimana? Kalau kamu lagi ada di mana, kamu suka ngabarin nggak? Kita biasanya video call bareng, selain chatting, Hmm. ya terus ya video call sih. Prinsip hidup kamu yang terpenting apa? Untuk saya atau Untuk kamu, untuk kamu. kita bina yaitu mimpi sih. Jadi kita punya mimpi, punya tahu goals life-nya apa. 5 tahun lagi mau apa, purpose of life-nya apa. Kamu yang penting dalam hidup harus punya plan. Dan Iya. itu aku diajarin sama dia kayak gitu. Emang kamu gak punya plan? Tapi karena kan aku orangnya kadang-kadang suka goyah. Suka goyang kan. Nah, itu dia yang ngasih support banget. Dan kemarinan ya yang pernah diceritain sama Mbak Rohimah bahwa waktu pernah dia bingung seperti apa karena ya mungkin belum tahu setelah ada kejadian ini purpose of life-nya apa. Oke, oke. Ah. Puspol. Tujuan hidupnya apa nih sekarang setelah ketok palu? Aku tujuan hidupnya yang penting gini. Dalam jangka dekat dulu deh. Kan aku udah bilang sama Karo sama ini, aku pengen buka usaha sama si abang. Oke. Buka kafe kan. Oke. Terus yang kedua aku pengen membenahi diriku. Oke. Kali mungkin kali mantanku mungkin nikah lagi mungkin sama akunya kurang gimana gitu kan. Oke. Nah, aku membenahi diriku sendiri. Terus aku pengen anak-anak ini ngelihat aku posisi bahwa aku ibu dan sekaligus teman buat mereka itu yang bener-bener memang mereka tuh nyaman dan deket, itu aja. Oh, ada yang harus dibenerin dari Iya, Mbak- mungkin ya. Mungkin. Jadi ini masih nyari-nyari nih. Tapi kan aku kan harus orang yang menilai aku gitu loh. Kekurangan aku di mana sih? Apa sih kekurangan? So far ada nggak? Oke. Kasih tahu dong. Ada ya. Apa? Ya, aku pun juga ada pastinya. Ya kan pasti ada. Ah, Bukan kekurangan lah, mungkin Ini sesuatu baru yang kita- perlu diperbaiki lagi. Ada ya, nggak? Apa? sebenarnya mungkin karena masa lalu kali ya. Posesif Posesif. Karena ada trauma ya. mungkin. Posesifnya gimana Mbak Rohimah? Misalnya ada acara kita udah sepakat jam 5, aku bisanya jam segini ya. Terus Gak Nelpon. apa-apa nih ya ngomong. Iya. Nelpon terus bisa nggak dicepetin aja time segini? Ya, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa juga. Maksudnya dia pengen Enggak gini, itu kan bukan aku, Beb. Siapa Gitu dong? Loh. Siapa tuh? salah satunya. Iya. Tapi banyak Yang kok. suruh buru-buru siapa? Yang suruh buru-buru siapa? Banyak. Enggak, karena kan Terus, mau fitting baju juga gitu. padahal sebenarnya nggak harus. Terus. Oh dia kayaknya pengen Iya, aja iya, nelpon. iya. Kangen sebenarnya sih Karo sebenarnya justru kan gue mau pulang ke Jakarta. Terus. Ya udah sih itu aja. Posesifnya aja. Gitu Mbak Rohimah. Jadi jangan diteror. Iya deh. Dia agak ditahan-tahan dikit. Artinya sayang kan? Artinya itu ya. Kasih space lah gitu ya. Mas Ya. Romi, kasih space dikit. Ya tapi saya pun ngerti kok. Ngerti. ngerti. Ah. Ngerti kok ya. Baik banget sih dia. Ya ampun. Padahal lebih muda ya. Terus apa sih yang beda yang ditemuin dari Romi yang belum pernah Mbak Rohimah lihat dari diri laki-laki sebelumnya? Sebenarnya sih kalau masalah perhatian sama ya. Cuman kan kalau dia kan memang berpoligami ya. Kalau ini benar-benar nyaman, benar-benar apa ya? Di saat aku lagi butuh support, dia mau mendukung aku dan dia mau memberikan aku solusi yang terbaik gitu loh. Dan benar-benar emang ini loh kamu harus kayak begini. Jadi ngarahinnya juga dengan lembut. Terus ngarahinnya juga yang dia mau mendengarkan keluh kesah aku dulu gitu loh. Oh, yang kemarin-kemarin? Enggak. Rencana nih ya, ini mungkin nggak tahu sama Romi atau sama yang lain. Kalau Iya. misalnya nanti Mbak Romi ada rencana nikah lagi, ntar ngomong nggak ke Mas Gil? Pasti ngomong dong. Mesti ngomong. Karena kan gini, prinsip aku tidak memutuskan silaturahmi antara aku dengan keluarga besarnya dia. Ya. Pasti itu aku Oke. akan ngomong. Dan anak-anak juga mungkin anak-anak tidak akan setuju kalau bapaknya ini nggak tahu gitu. Mungkin jadi- anak-anak udahlah Bun, yang udah tetaplah kalau misalnya nanti Bunda ada apa-apa, Bunda tetap ngundang ayah gitu. Karena gini, aku menghargai ke anak-anak Oke, gitu. ya karena ya itu kan bapaknya. Iya, Jadi bapaknya tahu ya, nggak harus bapaknya mau setuju, mau nggak kan nggak ada urusan ya kan. Gimana Beb? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa banget. Gitu ya. Oke, baiklah. Jadi itu rencananya. Oke, sekarang kita mau ngajak mereka berdua untuk ngobrol sama teman-temannya yang lain yang menjadi mak comblangnya. Ada yang jadi mak comblang, ada yang jadi kompor kayaknya gitu ya. Iya kayaknya sih. Dan kita mau menguak cerita kenapa akhirnya di launching. Selain berikut ini. Tetap di Rumpi.